Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan aplikasi Moodle. Ya, kemarin kan kalian sudah menginstal aplikasinya ya, dan sudah berhasil login. Nah, hari ini akan saya jelaskan bagaimana menggunakan Moodle, aplikasi Moodle untuk mengikuti kegiatan MPLS. Ya, saya share screen dulu. Jadi nanti disimak saja terlebih dahulu, enggak usah sambil memegang HP. Jadi disimak saja dulu. Tidak banyak yang akan dijelaskan di sini. Jadi posisinya atau kondisinya nanti kalian sudah berhasil login ya. Nanti kalau sudah berhasil login, ketika aplikasi Moodle itu dibuka, nanti akan langsung menampilkan dashboard. Nah, di dashboard mungkin kalau kalian hanya menampilkan dua ya, kalian hanya menampilkan MPLS dan belajar Moodle. Karena memang kalian belum dimasukkan ke kelas pembelajaran. Ya, perlu dipahami juga bahwa kalian nanti untuk bisa masuk ke kelas pembelajaran, kalian harus selesai mengikuti kegiatan MPLS. Nah, di kegiatan MPLS nanti itu tidak hanya mengikuti saja, karena nanti ada tagihan-tagihan tugas juga. Ya, jadi tugas-tugas tersebut harus kalian kerjakan dan mendapatkan nilai. Kalau kalian tidak mengerjakan, otomatis nanti akan terhenti di MPLS. Kalian tidak akan dimasukkan ke grup kelas sebelum tugas-tugas yang ada di MPLS itu diselesaikan. Oke, kembali lagi ke aplikasi Moodle sekarang ya. Nanti kalian bisa mencoba masuk ke kursus belajar Moodle. Ya. Jadi setiap yang tampil di sini itu semua dianggap kursus ya, jadi bukan mapel. Kalau di Moodle itu anggapannya adalah kursus. Jadi nanti kalian bisa mencoba untuk latihan itu di bagian belajar Moodle. Jadi kalian bisa mencoba untuk mengakses Zoom, terus kemudian mengakses materi yang berupa link atau URL, atau mencoba mengakses tugas dan mengumpulkan tugas. Jadi nanti diharapkan kalian ketika ketika mengikuti kegiatan MPLS, kalian sudah tidak dipusingkan dengan bagaimana mengoperasikan Moodle. Jadi di sini nanti akan dijelaskan bagaimana mengoperasikan Moodle yang aplikasi dan mengoperasikan Moodle yang pakai laptop atau komputer. Jadi pakai browser. Jadi kalau misalkan HP-mu tiba-tiba bermasalah, nah kamu ingin mengakses Moodle atau mengakses LMS sekolah itu pakai komputer atau pakai laptop, nanti akan saya jelaskan setelah yang bagian aplikasi Moodle. Oke. Yang pertama ya. Jadi tampilan awal aplikasi Moodle akan seperti ini ya. Sering-sering di scroll kalau misalkan sudah masuk kok ternyata tampilannya tidak berubah, silahkan di reload. Biasanya kalau di HP touchscreen kan tinggal di tarik ke bawah ya. Langkahnya klik belajar Moodle. Ini saya contohkan yang belajar Moodle ya. Nanti kalau MPLS juga yang MPLS juga akan sama tampilannya. Tampilannya seperti ini. Ya. Nanti ada link, ada beberapa kategori ya, ada persiapan, pahami, pelajari, kemudian beraktivitas belajar. Yang masih ada isinya persiapan. Persiapan itu cara nginstal aplikasi yang kemarin sudah kalian lakukan. Jadi cara nginstal aplikasi dan aktivasi password kemarin sudah kalian lakukan. Terus kemudian kita nanti fokus di pahami, pelajari. Ya. Nah, yang pertama, bagaimana mengakses kegiatan berupa Zoom di Moodle. Kenapa kok Zoom-nya dimasukkan di Moodle, kok enggak di-share langsung linknya atau passcode-nya atau ID-nya? Karena nanti setiap kegiatanmu yang ada di Moodle, jadi kalau kalian mengakses
Zoom di Moodle, otomatis akan terekam kamu ngakses apa enggak. Jadi kalau sekolah hanya membagikan linknya, nanti tidak akan terdata lah. Kalau di Moodle ini nanti setiap kegiatan atau setiap aktivitas yang kalian lakukan atau interaksi yang kalian lakukan di Moodle itu nanti akan tercatat. Dan itu nanti akan ada penilaian tersendiri. Ya. Saya lanjutkan. Jadi, yang pertama kita mengakses menggunakan Zoom di Moodle. Diklik saja. Klik. Nah, loading. Nanti kalau ini sudah aktif, ini saya set untuk latihan kalian nanti mulai jam 11 ya. Jadi nanti kalau mulai jam 11 nanti kalian bisa mencoba bergabung Zoom via Moodle. Ini nanti di tampilan ini akan ada tombol untuk join. Jadi kalau ini kan masih belum aktif karena kita kan masih menggunakan untuk penjelasan tentang penggunaan aplikasi Moodle ya. Jadi nanti jam 11 kalian sudah bisa menggunakan untuk latihan. Jadi tinggal diklik nanti akan dilempar atau dialihkan ke aplikasi Zoom yang ada di perangkat seluler kalian atau di HP kalian masing-masing. Berikutnya, mempelajari link atau tautan. Biasanya Bapak Ibu guru nanti pada saat pembelajaran juga seperti ini. Akan memberikan materi berupa link atau tautan. Jadi kalian tinggal mengklik, nanti akan dipindahkan ke jendela baru atau berpindah layar untuk mengakses materi yang disampaikan. Nah, kalau link tautan nanti diklik ya langsung berpindah. Seperti ini. Ya. Kemudian yang latihan mengakses dan mengumpulkan tugas. Nah, ini perlu dipahami nanti kalau kalian mengakses Moodle atau mengakses kursus, terus kemudian ketemu gambar atau icon gambar tangan memegang kertas, itu berarti kalian punya tugas atau kalian punya tugas yang harus diselesaikan. Makanya ya sama, tinggal diklik, diakses, kemudian nanti akan terbuka. Nah, nanti di atas sendiri ditampilkan deskripsi atau perintah tugasnya apa. Terus kemudian kalau misalkan Bapak Ibu guru nanti melampirkan file yang harus diisi, maka nanti akan tampil seperti ini. Kalian tinggal ngeklik download untuk mendownloadnya. Ini. Terus kemudian di bawahnya lagi ada submission status. Nah, di sini ada 2 tombol merah yang no attempt itu maksudnya kalian belum mengumpulkan. Not graded berarti kalian belum dinilai. Jadi kalian belum mengumpulkan, belum dinilai. Jadi kalau nanti sudah mengumpulkan, ini ganti warnanya hijau. Terus yang sebelah kanan, kalau Bapak Ibu guru belum menilai atau belum memberi nilai atau belum mengoreksi tugas kalian, maka ini masih not graded. Jadi kalian nanti bisa memantau apakah tugas kalian itu sudah dikoreksi apa belum oleh Bapak Ibu guru. Ya. Terus kemudian lanjut, misalkan kalian akan mengumpulkan tugasnya, sudah dikerjakan, misalkan dikerjakan di kertas, kemudian Bapak Ibu guru menghendaki untuk foto, ya kalian klik add submission, terus kemudian dicari filenya. Nah, nanti di tugas itu ada yang harus ngisi ketikan, ada juga yang tidak. Jadi tergantung Bapak Ibu gurunya ya. Tergantung tugasnya. Biasanya ada yang disuruh ngetik penjelasannya langsung di aplikasi, ada juga yang hanya mengumpulkan file saja. Jadi kalau nanti itu berupa ketikan ya, kalian juga harus langsung mengisi di bagian ini. Nah, kemudian misalkan kalian disuruh mengumpulkan foto-foto bukti bahwa kalian mengerjakan tugas atau mungkin sudah dicatat di atas kertas, kemudian disuruh untuk melampirkan
foto gambarnya. Nah, nanti di sini ada add file. Kalian tinggal mencari filenya. Dan seterusnya ya. Jadi tergantung nanti kalau foto berarti kalian bisa pilih kamera, kalau berupa file video bisa pilih video dan seterusnya. Ya. Ini saya contohkan saja. Ya, seperti tadi ya. Jadi submission ini nanti ada tulisan, ada juga berupa file. Silahkan dilampirkan sama seperti kalau kalian itu mengupload ke Google dan lain sebagainya. Saya kembalikan. Nah, saya ulangi ya. Maaf tadi terjadi gangguan teknis. Kembali lagi. Tampilan seperti ini setelah saya jelaskan tentang bagaimana mengumpulkan tugas. Yang perlu kalian pahami, nanti di tampilan aplikasi di sebelah kanan itu kan ada kotak kecil ya, kotak kecil sebelah kanannya gambar rantai ya, kotak kecil ini itu sebagai penanda bahwa kalian itu sudah menyelesaikan atau sudah mengakses aktivitas tersebut atau belum. Jadi ini nanti kalau di pembelajaran akan ada tanda-tanda centang di ini ya. Jadi kalau sudah diakses nanti akan tercentang seperti ini. Nah, biasanya Bapak Ibu guru nanti ketika pembelajaran itu akan memberikan syarat. Jadi centang ini diperoleh jika kalian itu sudah mengakses aktivitas atau kegiatan sebelumnya. Jadi misalkan di sini kan ada 4 ya. Ada yang pertama install aplikasi, menggunakan Zoom, mempelajari link, kemudian latihan mengakses. Kalian nanti ketika pada saat pembelajaran atau juga nanti pada saat MPLS, kalian tidak bisa lompat-lompat. Jadi misalkan kalian ingin mengerjakan yang terakhir dulu, tentang di bagian ini dulu. Itu nanti akan di-set tidak bisa. Jadi kalian harus mengerjakan atau mengakses aktivitasnya itu secara berurutan. Jadi mulai dari yang awal, kedua dan seterusnya. Ya, kembali lagi. Jadi yang perlu kalian pahami nanti, tidak mungkin kalau di SMP atau di sekolah kalian yang dahulu itu ketika menggunakan classroom atau mungkin quizzes dan lain sebagainya itu Bapak Ibu guru itu tidak bisa melacak aktivitas kalian. Nah, dengan Moodle ini nanti seluruh aktivitas kalian bisa terbaca oleh Moodle. Jadi itu juga digunakan sebagai penilaian terhadap keaktifan kalian di pembelajaran ya. Terus yang perlu dipahami lagi di sini kan konten ya. Jika kalian ingin mengakses siapa yang aktif atau yang masuk di dalam grup tersebut atau di dalam kursus tersebut, nah ini di bagian partisipan. Nanti daftar nama siapa siswa saja yang ikut di kursus tersebut. Terus kemudian di sebelah kanannya lagi ada grades. Nanti penilaian berdasarkan tugas-tugas yang sudah kamu kerjakan dan sudah dikoreksi diberi penilaian oleh Bapak Ibu guru. Terus kompetensi biasanya kosong karena ini biasanya tidak di-set atau KKM-nya tidak di-set untuk di kursusnya. Ya, kembali lagi di konten. Saya kira hanya itu saja yang perlu saya jelaskan. Jadi nanti ketika MPLS kalian harus sudah bisa menggunakan ini.
di kursus belajar ini silahkan digunakan sampai paham. Jadi ini tidak dibatasi, jadi tidak harus tidak harus mengakses yang paling atas dulu, enggak, kalian bisa lompat-lompat. Yang penting kalian paham dengan bagaimana penggunaan Moodle-nya. Ya. Terus saya lanjutkan dengan pengaturan atau penggunaan tampilan aplikasi. Ya, yang bawah mungkin kalian sudah mencoba untuk membuka dan lain sebagainya. Yang paling sebelah kiri bawah, ya, ini home, jadi tampilan dashboard. Untuk kembali ke tampilan dashboard dan site home. Terus kemudian ini ada kalender event. Jadi kalau kalian punya tugas atau punya aktivitas di dalam kursus yang tertanggal misalkan akan datang atau terjadwal akan datang, nanti akan tampil di kalender ini. Ya. Terus kemudian ada di tengah lagi ini message, ya, fungsinya untuk chat, tapi ini harus kalian menyimpan kontak temanmu yang ada di Moodle. Kontak di sini maksudnya adalah kontaknya Moodle, bukan kontak telepon seluler. Terus kemudian gambar lonceng, notifikasi. Nah, ini nanti digunakan untuk menampilkan seluruh notifikasi. Misalkan kalian sudah mengumpulkan tugas, akan ada tugas, akan ada jadwal meeting, atau akan tagihan-tagihan yang belum dikumpulkan, atau Bapak Ibu guru sudah memberikan nilai terhadap tugasmu atau belum, nanti akan tampil di notifikasi ini. Terus yang sebelah kanan, gambar strip-strip ya, ini untuk pengaturan aplikasi. Bagi adik-adik atau siswa yang tidak terbiasa menggunakan bahasa Inggris, ini dijadikan bahasa Indonesia, tinggal pilih ke application setting, general, kemudian diganti ke Indonesian. Ya. Tapi ini tidak disarankan karena kalian kan termasuk generasi yang lebih sering menggunakan bahasa Inggris, jadi usahakan tetap pada bahasa Inggris. Ya, itu yang bisa saya jelaskan untuk yang ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom chat, silahkan, saya tunggu. Saya tunggu 1 menit, kalau tidak ada saya lanjutkan dengan bagaimana mengoperasikan atau mengakses Moodle menggunakan browser. Jadi menggunakan laptop atau PC. Silakan kalau mau ada pertanyaan disampaikan lewat kolom chat. Saya bahas pertanyaan yang pertama ya, cara mengaktifkan notifikasinya bagaimana? Notifikasi ini akan tampil otomatis, jadi tidak perlu mengaktifkan notifikasi. Jadi notifikasi akan dikirim langsung oleh server Moodle sekolah, ya. Jadi misalkan kalau kalian sudah selesai mengerjakan tugas, kemudian mengumpulkan, maka nanti akan ada keterangan notifikasi. Jadi nanti kalian bisa mencoba setelah pemaparan tentang bagaimana menggunakan Moodle ini selesai. Jadi kalian bisa mencoba di kursus belajar Moodle ya. Terus kemudian yang kedua, kalau tugasnya selesai akan dapat notifikasi apa? Nah, itu tergantung selesai itu kalau sudah diberi nilai oleh guru pengajar. Kalau sudah ada penilaian dari guru pengajar, maka nanti akan ada notifikasi bahwa tugasmu sudah diberi nilai. Ya. Terus dari Manisa Ristian, tugas yang wawasan kebangsaan itu bisa dikerjakan mulai kapan ya? Nah, terkait MPLS, semua tugas baru bisa diakses atau bisa dikerjakan mulai per tanggal tugas itu tertera di Moodle-nya. Jadi kalau wawasan kebangsaan kan hari pertama ya, berarti ya besok Senin, setelah apel pembukaan itu baru kalian bisa mengakses yang wawasan kebangsaan untuk mengirimkan tugasnya.
Kemudian tugas menulis, apakah ada batasan huruf? Nah, nanti silahkan dilihat di ketentuan tugas. Nah, jadi setiap tugas yang disematkan di kursus, nanti pasti ada keterangan atau deskripsi yang menerangkan bagaimana tugas tersebut harus dikerjakan. Ya. Sudah, ada lagi yang bertanya? Saya tunggu. Untuk tugasnya apa ada batasan waktu? Nah, tugas nanti ada batasan waktunya. Untuk MPLS itu batasan waktunya 1 kali 24 jam. Jadi untuk tugas itu bisa dikumpulkan selama 1 kali 24 jam. Jadi tidak boleh ada tugas yang tidak terkumpulkan sampai besoknya. Karena nanti akan numpuk-numpuk tugasnya. Jadi batasannya hanya 24 jam untuk yang MPLS. Nah, kalau nanti di pembelajaran, biasanya Bapak Ibu guru itu tergantung gurunya masing-masing ya, ada yang memberi batasan 1 minggu, ada yang 3 hari, dan lain sebagainya. Kemudian cara absennya bagaimana? Nah, kalian tidak perlu repot-repot absen ya, tapi nanti ada aktivitas absen di di pembelajaran, cuma itu nanti akan diterangkan berikutnya. Jadi kalau yang MPLS yang dibaca oleh kepanitiaan itu adalah keaktifan kalian di kursus MPLS, jadi di bagian MPLS saja. Jadi tidak ada absen absen khusus ya. Jadi kalau kalian mengakses tepat waktu nanti akan terdata. Jadi kalian misalkan mengaksesnya jam berapa, detik ke berapa, nanti akan langsung otomatis terbaca. Jadi diharap kalian ya tepat waktu, jangan kok glendor, nyantai-nyantai dan lain sebagainya. Apalagi alasan ketiduran dan lain sebagainya. Itu kan tidak mencirikan atau mencitrakan anak SMA 1 itu nanti. Terus saya lanjutkan. Tugas wawasan Wiyata Mandala itu bisa search di internet atau bagaimana? Nah, nanti kan ada penyampaian materi dulu, baru kemudian nanti kan ada tugasnya. Jadi nanti silahkan dilihat di hari Senin di bagian MPLS ya. Bisa ulangi cara mengirim jawabannya. Nah, ini ya. Saya ulangi bagaimana cara mengerjakan tugas ya. Kita kembali ke home. Silakan disimak aplikasinya ya. Kita kembali ke home, kemudian ini contohnya lewat belajar Moodle. Nanti kalian bisa coba untuk beraktivitas atau mencoba-coba, silahkan. Nanti yang bagian belajar Moodle ini untuk latihan kalian sebelum besok kalian sudah benar-benar mengakses secara resmi, jadi tidak coba-coba lagi yang di bagian MPLS. Ya, langkahnya masuk ke kursus belajar Moodle. Ini karena kita masih latihan ya. Kemudian tugas itu yang ada gambar tangan memegang kertas. Klik latihan. Nah, yang paling atas itu adalah deskripsi atau penjelasan tentang tugas. Biasanya diisi seperti itu oleh Bapak Ibu guru, karena ini tadi hanya latihan, hanya saya memberikan deskripsi yang harus kamu pahami ketika mengerjakan tugas ya. Jadi harus paham bagaimana cara mengumpulkan tugas melalui aplikasi Moodle, dan siswa harus mengetahui status penilaian dari tugasnya ya. Terus kemudian di bawahnya, kotak bawahnya ini, nah ini diisi file. Ini yang mengisi Bapak Ibu guru. Jadi tugas itu tidak selalu dilampiri oleh file. Kadang-kadang Bapak Ibu guru hanya menyampaikan deskripsi atau perintah tugas yang ada di bagian atas tanpa menyertakan file pendukung. Ya. Terus kemudian di bawahnya lagi ada submission status. Jadi ini status pengumpulan tugas. Kalau no attempt berarti kamu belum mengumpulkan tugas. Kalau not graded berarti gurunya belum memberikan penilaian atau koreksi. Ya.
Terus kemudian nanti ada di bawahnya ada submission comment. Kalau Bapak Ibu guru memberikan komentar, nanti akan tampil di bawahnya ini. Terus kemudian lanjut. Nah, sekarang kalau sudah paham tentang tugasnya atau tampilan tugasnya seperti ini, berikutnya bagaimana cara mengumpulkan filenya atau mengumpulkan tugasnya. Paling bawah, klik add submission. Nah, jikalau tugasnya atau Bapak Ibu guru nanti memberikan tugas itu berupa teks isian, maka kamu ya harus ngisi teks isian. Tapi kalau ini tidak ada, biasanya Bapak Ibu guru itu hanya meminta file, tidak meminta teks isian. Ya, yang diminta hanya file saja, tidak mengisi teks isian. Ini kadang-kadang andaikan ada ya. Ini saya contohkan semua karena andaikan bisa jadi Bapak Ibu guru juga akan meminta berupa jawaban singkat mungkin tugasnya. Ya, di bagian ini online text submission ini diisi teks yang ingin kamu isikan. Misalkan setelah kamu isi, langkah berikutnya melampirkan filenya bagaimana. Nah, bawah sendiri ada add file. Ini dengan syarat misalkan kalau mungkin filenya berupa MS Word atau berupa PDF, ya berarti file tersebut harus sudah kalian pindahkan ke handphone kalian masing-masing atau telepon seluler kalian masing-masing agar bisa diakses. Sudah itu, baru kemudian misalkan kalau butuhnya difoto ya nanti tinggal klik kamera, foto album dan seterusnya. Kalau sudah ya nanti tinggal kirim. Seperti itu. Kembali. Masih ada pertanyaan untuk yang bagaimana cara mengumpulkan tugas? Tidak ada ya. Kalau tidak ada saya lanjutkan. Berikutnya pertanyaan dari yang pertama, untuk tugas Rabu terakhir itu yang mana ya, dan tugasnya itu yang social confirmation atau cara belajar efektif di masa pandemi. Nanti dilihat kalau sudah di hari yang ditentukan atau hari yang terjadwal, tugasnya sudah dijadwalkan misalkan di hari Rabu, maka nanti keterangan deskripsinya akan bisa dilihat atau diakses. Jadi kalau sekarang mungkin kalian mengakses MPLS itu masih hanya sekedar kategori atau mungkin hanya kerangka saja. Nah, itu nanti tunggu tanggal aktifnya. Jadi kalau belum aktif, kalian tidak bisa mengakses. Nanti perintah tugasnya akan dijelaskan di dalamnya. Seperti pada saat tadi saya jelaskan bagaimana kalau kalian mengakses tugas ya, yang gambarnya tangan memegang kertas. Jadi deskripsinya akan tampilkan di atas. Kemudian apa bisa menggunakan Zoom Moodle di komputer? Bisa. Jadi kalau kalian nanti mengakses Zoom atau Moodle-nya pakai browser, pakai Chrome, pakai laptop atau komputer, ya otomatis nanti kalian juga harus menginstal aplikasi Zoom di komputer kalian masing-masing. Oke ya, untuk penjelasan bagaimana mengoperasikan aplikasi yang berada di handphone kalian masing-masing sudah saya anggap paham. Kita akan belajar bagaimana mengakses Moodle sekolah itu melalui komputer atau Chrome. Ya, oke, saya jawab dulu ya. Komentar gurunya saat penilaian tugas itu berada di mana? Penilaian tugas komentarnya ada di sini ya. Ini di bagian submission comment. Ini kan ada komen 0, berarti kan karena saya juga belum mengirimkan tugas, belum dinilai oleh gurunya, ya ini masih 0. Nanti kalau gurunya ngasih komentar, di sini akan ada tulisannya, misalkan perbaiki bagian mana dan sebagainya ya. Jadi ini tergantung gurunya, tapi biasanya Bapak Ibu guru yang sering hanya mengoreksi saja langsung memberi nilai tanpa ada komentar. Jadi kalau kalian ingin merespon balik, nanti bisa langsung menghubungi gurunya.
Kemudian ya kalau dinilai kan graded ya. Ya kalau dinilai graded. Jadi nanti kalian bisa melihat itu di sini di dalamnya kursus ini, tampilan kursus, kemudian di grade ini kalian sudah bisa melihat penilaiannya. Oke, saya lanjutkan. Yang ini saya stop dulu, saya ganti share screen yang Chrome ya. Oke, sekarang kita berpindah bagaimana mengakses aplikasi Moodle melalui browser. Nah, di sini saya sudah aktif berada di Chrome ya. Disarankan pakai Chrome karena kebanyakan sekarang aplikasi yang berhubungan dengan Google ya. Jadi biar lebih konektivitas aplikasinya lebih seragam ya. Ini tampilan alamat sekolah kalau diakses pakai Chrome. Jadi tampilannya Moodle ketika diakses pakai Chrome, jangan lupa alamatnya ini ya. belajar.seman1trenggalek.sch.id. Jadi alamat aksesnya seperti itu. Jangan diketik di kotak pencarian. Biasanya yang sering terjadi itu kalian itu memasukkannya di kotak pencarian, tapi langsung diketikkan di address bar. Jadi tidak perlu di kotak pencarian Google. Biasanya yang sering terjadi karena new tab, kemudian kalian ngetiknya di sini, belajar dan seterusnya. Tidak, tapi langsung berada di atas. Ya, yang harus kalian lakukan, kalian login terlebih dahulu untuk mengakses kursus ya. Meskipun ini ditampilkan di luar, dan kalau yang belajar Moodle ini memang saya set untuk publik, jadi tidak harus login sudah bisa mengakses. Tapi kalau untuk pembelajaran MPLS besok itu kalian harus dalam kondisi login, karena nanti digunakan untuk mencatat aktivitas kalian. Ya, saya lanjutkan. Mohon adik-adik fokus ke penjelasan saya. Login terlebih dahulu. Ya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ya. Tampilan dari dashboard yang menggunakan PC atau menggunakan Chrome. Tampilan seperti ini, menunya di sebelah kiri. Ya. Jadi kalau kalian nanti sudah dimasukkan ke pembelajaran, maka di sebelah kiri ini di kursusku ini akan menampilkan daftar mapel yang kalian ikuti. Ya. Terus di sebelah atas ini ada Indonesian ID, ini digunakan untuk mengganti bahasa. Tidak semua menu yang ada di Moodle itu akan berbahasa Indonesia, karena ada beberapa plugin, misalkan seperti Zoom, Google Meet,
itu nanti akan tetap dalam bahasa Inggris meskipun sudah dirubah ke dalam bahasa Indonesia. Jadi biasanya saya cenderung lebih memilih tetap menggunakan English. Ya. Jadi kalau misalkan bahasa Inggris kalian kurang lancar, ya silakan belajar untuk menghafal kata-kata yang kata-kata yang umum digunakan dalam bahasa Inggris. Ya. Kalau sudah masuk seperti ini, kemudian klik kursus yang mau dimasuki atau dipelajari, klik belajar Moodle. Nah, tampilannya seperti ini untuk yang belajar Moodle. Jadi kalian tinggal klik. Nah, ada persiapan, nanti tampilannya tidak akan sama seperti yang ada di aplikasi Moodle, karena aplikasi Moodle itu tampilannya standar bawaan aplikasi, jadi layoutnya tidak sama. Kalau yang tampilan di Chrome, itu tergantung gurunya nanti layoutnya. Jadi ada beberapa layout yang biasa digunakan Bapak Ibu Guru, tapi biasanya yang digunakan standar sama, tampilannya yang sama seperti tampilannya punyanya aplikasi Moodle. Ya, persiapan aksesnya tinggal diklik, nanti otomatis langsung berpindah. Seperti ini untuk akses yang link. Terus ada lagi, kita kan tadi di bagian pahami pelajari. Nah, menggunakan Zoom, tinggal klik. Ya, nah seperti ini. Nah, kalau di jam tayangnya sudah siap, nanti di bagian ini langsung ada tombol untuk join meeting ya. Jadi kalian tinggal klik di bagian ini dan nanti akan langsung berpindah ke aplikasi Moodle untuk menampilkan meetingnya. Jadi meskipun nanti di sini ditampilkan keterangan tentang ID meeting dan passcode, tapi kalian diharuskan melewati Moodle untuk masuknya. Karena nanti kalau kalian membypass, data kalian tidak terbaca oleh Moodle, otomatis dianggap tidak mengikuti kegiatan. Kembali lagi. Berikutnya, yang link tadi, mempelajari link tautan, tinggal hanya klik saja. Tidak perlu repot-repot, nanti akan langsung dipindahkan ke materi yang disampaikan. Terus kemudian berikutnya yang tugas submission ya, yang gambarnya tangan memegang kertas. Kalau di komputer tampilannya akan seperti ini. Ya, jadi keterangan tugasnya atau perintah tugasnya ada di sini. Terus kemudian file lampirannya ada di sini. Ya. Terus kemudian statusnya seperti ini. Submission status berarti no attempt, berarti kalian belum atau saya ini belum mengumpulkan tugas. Not graded berarti belum dinilai oleh gurunya. Terus time remaining berarti waktu tersisa 6 hari 13 jam. Jadi 1 mingguan ya ini batasannya. Terus komen ini kalau kalian ingin mengomentari maka tinggal diklik sini terus kemudian ketik komentarnya apa, save comment. Nah, sekarang kalau ini kan sudah membaca perintah tugasnya ya, membaca perintah tugas dan mengakses file tugasnya. Nah, sekarang bagaimana cara mengumpulkannya kalau di komputer? Diklik add submission. Nah, tadi kan ada online tag, berarti kalian harus ngisi online tag-nya apa. Seperti ini. Terus kemudian filenya. Kalian disuruh mengumpulkan file juga, klik di tanda panahnya. Kemudian choose file. Nah, misalkan ini gambar komputer ya, misalkan ini, kemudian di open, kemudian upload this file. Nah, kalau sudah masuk berarti tinggal simpan, save change.
Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, seperti ini kan statusnya berubah ya. Submission 1 jadi submitted for grading. Terus file yang dikirimkan juga dilampirkan. Terus kemudian nanti tombolnya berubah jadi ada edit submission sama remove submission. Jadi dua tombol ini tergantung Bapak Ibu Guru juga. Nanti ada beberapa pengaturan yang oleh di-set Bapak Ibu Guru agar kalian tidak bisa merubah file yang sudah dikirim. Jadi misalkan tugas itu tidak bisa ngirim ngawur. Kalau mungkin dulu kalian di SMP pakai Google Classroom, kerjaan temannya langsung kirim atau mungkin dikirim file yang tidak sesuai dengan permintaannya. Misalkan suruh kirim file Microsoft Word, tapi kalian ngirimnya file video. Biasanya kalau gurunya tidak teliti kan tidak tahu. Nah, kalau di Moodle nanti langsung ketahuan. Jadi di daftarnya itu nanti akan terlihat dia kalian itu ngirimkan file apa. Jadi Bapak Ibu Guru bisa menentukan file yang harus dikumpulkan itu tipenya apa. Apakah nanti bisa berupa PDF atau Microsoft Word atau bisa juga berupa file video atau mungkin foto-foto, misalkan seperti pelajaran seni, kadang-kadang kalau ada seni menggambar nanti disuruh memfoto hasil karyanya kemudian diupload ke sini. Jadi nanti bentuknya ya berupa gambar. Kalian tidak bisa mengirim dalam bentuk mungkin Microsoft Word. Nah, itu tergantung Bapak Ibu gurunya, Bapak Ibu guru pengajarnya nanti. Itu adik-adik yang bisa saya sampaikan ya, intinya seperti itu, hampir sama dengan yang ada di aplikasi Moodle, cuma kalau kalian lebih familiar dengan menggunakan komputer, saya kira malah lebih mudah menggunakan komputer karena akan tampil secara keseluruhan. Kalau aplikasi Moodle itu lebih simple ya. Sama juga di seperti di aplikasi Moodle, nanti di Chrome juga ada notifikasinya. Cuma notifikasi ini tidak otomatis seperti notifikasi kalau kalian menggunakan WA ya. Kalau di telepon seluler kan bisa tahu. Nah, kalau di aplikasi Moodle itu nanti seperti WA. Tapi kalau di Chrome atau di PC itu notifikasi akan tampil kalau kalian sudah masuk ke Moodle. Jadi sudah mengakses Moodle sekolah. Kalau belum akses ya kalian tidak akan tahu notifikasinya. Jadi lihatnya di atas ya di icon lonceng nanti ada daftar notifikasi yang seperti tadi, saya sudah mengirimkan tugas, nanti ada notifikasi kamu sudah mengirimkan tugas, dan seterusnya. Itu yang bisa saya jelaskan. Ada pertanyaan lagi? Saya jawab pertanyaan dulu ya. Saya sudah login di Moodle HP, apakah Senin bisa tercatat aktivitas saya? Bisa ya, jadi nanti aktivitas itu saya contohkan, saya kasih gambaran agar kalian tahu bagaimana tampilan di Bapak Ibu Guru ketika kalian sudah mengakses ini. Saya masuk ke bagian saya ya. Yang tadi belajar Moodle, nah ini saya bisa melihat kursus Moodle, kursus belajar Moodle ini sudah diakses oleh siapa saja. Saya tinggal klik peserta. Ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini terakhir akses tidak pernah. Berarti kan belum akses ya. Seperti ini. Aditya Aji Purnomo terakhir mengakses 56 menit yang lalu 8 detik. Nah, ini sudah terbaca. Nah, nanti saya juga bisa melihat atau Bapak Ibu Guru juga bisa melihat pengiriman tugasnya itu sampai mana saja. Nah, misalkan ini ya. Nanti ada nah, ini activity completion. Nah, ini tadi kan ada 3 aktivitas yang harus dikerjakan ya.
Nanti kalau kalian sudah mengakses, ya sudah tercentang, ini otomatis akan menyentang sendiri. Jadi Bapak Ibu guru sudah bisa tahu. Nah, contohnya seperti ini, ada Alvina Izatunisa tercentang 3, berarti dia sudah mengakses 3-3-nya. Ya, nanti Bapak Ibu guru pasti akan memberikan batasan-batasan agar ini tidak bisa dicentang sendiri oleh siswanya. Biasanya itu akan tercentang otomatis kalau memang benar-benar sudah diakses. Ini tampilannya seperti ini. Dan Bapak Ibu guru pun juga bisa melihat penilaiannya. Jadi nilainya sudah, siapa saja yang sudah diberi nilai, siapa yang belum di bagian ini. Ya. Jadi tampilannya seperti ini. Terus kemudian saya lanjutkan. Kalau di HP tugasnya muncul berupa link foto atau link internet, ya tergantung Bapak Ibu gurunya nanti akan ditampilkan berupa apa. Apakah hanya keterangan tugas saja atau perintah tugasnya saja, apakah juga menyertakan berupa link, foto atau file dan lain sebagainya. Setelah join Zoom Moodle di HP, apa bisa langsung masuk ke Zoom? Ini gimana ya maksudnya? Setelah join Zoom. Jadi kalau kamu sudah join meeting, sebuah meeting, kamu itu nanti kalau ingin join lagi ke meeting yang lain, otomatis meeting yang pertama harus kalian matikan atau keluar dulu dari meeting yang pertama, baru kalian bisa masuk ke meeting yang berikutnya. Ya, itu aturannya Zoom. Terus kemudian login lewat web, username dan password sama seperti dahulu. Username dan password itu sama dengan yang sudah kalian rubah passwordnya. Ya, jadi kalau misalkan username-nya MPLS A001, terus passwordnya sudah kalian ganti, ya sesuaikan. Jadi login yang versi web ya juga harus disamakan. Terus kemudian akses yang dimaksud tadi, akses apa Pak? Maksudnya akses gimana nih? Terus kemudian saya tidak bisa jawab yang ini ya, yang akses yang dimaksud tadi akses apa Pak ya? Saya tidak bisa jawab karena tidak kurang jelas ya pertanyaannya. Terus Pak, untuk yang Zoom hari ini apa harus diakses lewat Moodle? Saya terlanjur tidak. Yang hari ini memang tidak diakses lewat Moodle, tapi nanti untuk latihan nanti akan saya siapkan agar kamu bisa mengakses lewat Moodle. Jadi yang pertama kamu tidak perlu yang tadi yang saya share di Telegram itu tidak perlu diakses lewat Moodle. Terus laptop spek apa yang harus dimiliki supaya memakai Moodle-nya lancar dan tulisannya terkirim dengan lancar juga. Yang diperlukan adalah koneksi internet yang lancar, bukan kok laptop yang speknya bagus, tapi ya sudah bisa buat ngetik itu sudah cukup. Bisa ngetik, bisa browsing itu sudah cukup. Jadi tidak perlu spek yang wah yang tinggi sehingga kamu nanti punya alasan beli laptop gaming padahal mengerjakan tugasnya yang pakai laptop biasa saja sudah cukup ya. Ya. Ada pertanyaan lagi? Saya tunggu 1 menit. Kalau HP koneksi internetnya harus lancar ya. Koneksi yang menggunakan aplikasi handphone itu modelnya tidak perlu harus real time terkoneksi ke internet. Jadi kalian itu ketika mengakses Moodle pada saat koneksi internetnya lancar, itu kalian bisa sering scroll untuk Moodle itu mendownload file-file yang ada di servernya sekolah. Nanti kalau sudah di-download, kamu bisa secara offline untuk menampilkannya. Tidak harus koneksi internet lagi. Terus tadi kok sudah ada yang dicentang, itu gimana ya? Nah, yang tercentang tadi karena tadi di ini ya, di sini ya. Ini kalau di tampilan di komputer jadi lingkaran, kalau di HP-mu tadi kan kotak-kotak ya. Ini kan tidak saya set centang otomatis oleh aplikasi, tapi bisa dicentang sendiri. Jadi kalau kamu ngakses ini, kemudian misalkan tidak ngakses sebenarnya tinggal langsung centang, itu bisa. Ya. Tapi kalau di pembelajaran sebenarnya biasanya Bapak Ibu guru di SMA 1 itu mensyaratkan centang ini secara otomatis. Jadi kalau kamu tidak ngakses ya otomatis tidak akan centang. Jadi akan kelihatan siapa yang ngakses, siapa yang tidak. Dan biasanya sistemnya berjenjang. Jadi kalau misalkan kegiatan 1 belum kamu akses,
maka kegiatan yang kedua tidak akan bisa dibuka. Jadi kamu harus secara berurutan untuk mengaksesnya. Berikutnya, kalau tugasnya berupa di kertas itu harus ditulis lengkap identitasnya supaya gurunya mudah menilai. Tidak harus, karena kalau kamu masuk sebagai kamu sendiri ya, maksudnya login sebagai dirimu sendiri, ya otomatis Bapak Ibu guru nanti akan menerima sesuai barisnya. Jadi ketika dikoreksi, contohnya ya, contoh ketika saya membuka koreksian, nah ini ya, tampilan di Bapak Ibu guru nanti akan seperti ini. Ini. Jadi tidak akan salah. Tampilannya seperti ini. Nah, contohnya nah, misalkan di sini ada contohnya Diki Karilo Reditana, ini kan sudah mengirimkan ya. Ya nanti otomatis meskipun filenya tidak dinamai ya pasti akan masuknya ke punyanya Diki sendiri. Saya lanjutkan. Pak, saya belum masukin sama di model dimasukkan sekarang Pak. Bisa. Jadi silakan segera diaktifasi ya. Jangan menunggu besok. Jadi saya harap kalian semua sudah bisa mengakses Moodle di hari ini dan besok ketika MPLS tidak ada pertanyaan atau komentar atau mungkin keluhan saya belum bisa login. Mohon kalau belum bisa login diselesaikan hari ini, bisa japri saya via Telegram ya. Lebih baik langsung japri di grup. Kenapa? Karena kalau di grup nanti bisa teman yang lain itu kalau misalkan punya kasus yang sama itu tidak usah tanya lagi. Jadi bisa langsung punya solusi yang sama ya. Ada pertanyaan lagi? Cara mengganti passwordnya gimana Pak? Nah ini kemarin kan sudah di-share di Telegram ya panduannya untuk bagaimana cara mengaksesnya. Silahkan buka Telegram kembali, di-scroll ke atas, dicari panduan mengaktifasi atau mengakses Moodle via aplikasi dan mengganti passwordnya ya. Kalau yang bisa bahasa Inggris, setting Moodle-nya ke bahasa Inggris ya Pak. Ya terserah itu kan tidak berimbas ke tampilannya Bapak Ibu guru ya. Jadi kalau kalian sudah pintar mahir bahasa Inggris ya saya sarankan di set ke bahasa Inggris. Kalau yang web itu sebenarnya saya set defaultnya langsung ke bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian akses terus komputer kalian itu terset settingannya bahasa Indonesia, otomatis tampilannya nanti langsung bahasa Indonesia. Silahkan, ada pertanyaan lagi? Seragamnya besok pakai yang apa ya? Ini kayaknya sudah disampaikan juga di Telegram ya, untuk aturan MPLS itu harus bagaimana. Yang jelas kalian nanti pakai seragam itu satu hari harus ganti. Jadi misalkan hari ini pakai biru putih, besok pakai seragam yang lain. Yang penting pakai seragam sekolah ya. Jadi terserah, yang penting rapi ya Pak. Ya, yang penting pakai seragam sekolah kalian masing-masing. Harus ada namanya. Nah, saya kira ya enggak harus, tapi saya harap besok ketika join Zoom kalian harus mengganti nama dengan nama asli, jangan pakai nama singkatan agar kakak OSIS kalian, jadi kakak-kakak yang dari OSIS nanti bisa ikut memantau atau melakukan absensi. Jadi misalkan foto gambarnya siapa dan namanya siapa kan cepat diketahui. Lanjut, kalau ada pertanyaan, yuk.
MPLS-nya apa daring apa offline? MPLS-nya daring ya, tapi pembukaan besok ada perwakilan yang diundang hanya per kelas itu hanya 1 anak yang diundang ya. Jadi sebenarnya MPLS semuanya full daring, tidak offline ya. Saya lanjutkan. Kalau nama Zoom-nya kayak gini, 10F Septian Rasjaya. Seperti itu contoh penulisannya ya, seperti punyanya Septian Rasda. Jadi 10F_ Septian Rasda, pakai kapital semua. Pak, ini online pakai seragam, Pak. Iya, online pakai seragam. Jangan lupa pembukaan besok harus didampingi oleh wali. Kalau enggak, misalkan orang tuamu kerja, ya kakakmu atau siapa yang ada di rumah. Pak, kalau nginstal Moodle juga di laptop, terus login pakai user sama password yang kemarin apa bisa? Kalau pakai laptop atau PC, yang kamu perlukan itu adalah Chrome. Jadi tidak nginstal aplikasi sama sekali. Jadi kalian tinggal menggunakan Chrome. Terus untuk user sama passwordnya ya sama yang dimasukkan ke dalam aplikasi Moodle. Terus lanjut pertanyaannya, besok Zoom-nya dari Moodle. Iya, kalian harus masuk ke Moodle karena saya tidak akan nge-share lagi link untuk join ke Zoom. Ya, jadi kalian harus lewat Moodle kursus MPLS. Moodle memang aplikasi yang berkualitas untuk belajar seperti ini, Pak. Nah, itu tergantung kalian tuh. Kalau kalian termasuk yang aktif, ini yang paling relevan atau yang paling cocok dengan kurikulum SKS. Jadi kalau kalian nanti termasuk siswa yang belajarnya cepat, nah kalian bisa segera lulus 2 tahun. Atau misalkan lulus 2,5 tahun. Nah yang setengah tahun buat apa? Kalian misalkan ingin ngambil sekolah kedinasan atau ingin ngambil TNI, kepolisian, militer ya. Nah, nanti yang setengah tahun itu bisa digunakan untuk fokus mempersiapkan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kalau terlanjur install APK Moodle di laptop nggak apa-apa ya. Ya kalau saya kenapa harus pakai emulator, wong pakai laptop, pakai browser kan bisa. Kenapa harus pakai emulator Android ya kan? Jadi saya harap ya pakai yang biasa saja, tidak perlu pakai APK Moodle yang ada di laptop. Terus jadi nanti Bapak nge-share link Zoom-nya di APK Moodle. Ya, nanti Zoom-nya itu termasuk aktivitas di pembelajaran Moodle. Jadi kalau kalian tidak masuk dari situ, maka tidak akan tercatat kalian masuk di Moodle apa enggak. Jadi rangkaian MPLS atau rangkaian kegiatan MPLS selama 1 hari itu nanti penilaiannya akan tidak 100% kalian. Kalau maksudnya membypass tidak lewat Moodle. Pak, besok Zoom-nya apa dari aplikasi Moodle? Ya, Pak, dari aplikasi Moodle. Bagaimana cara mengaktifkan Zoom di Moodle ya Pak? Minta ulang. Nah, nanti silakan latihan ya. Latihan di yang bagian saya jelaskan tadi di belajar Moodle. Silakan latihan, nanti saya aktifkan. Kalian bisa nyoba-nyoba untuk mempelajari. Pelajarannya berupa video atau link. Nah, ini tergantung guru pengajarnya. Ya. Nanti kalau guru pengajarnya menyampaikan berupa video ya nanti berupa link video. Nah, kalau misalkan itu berupa file PDF ya nanti linknya berupa file PDF atau mungkin PPT dan lain sebagainya. Saya ada pertanyaan lagi? Saya tunggu 1 menit, kalau tidak saya tutup. Nah, ini sebenarnya sudah ditanyakan ya. Jadi saya harap kalian itu aktif men-scroll setiap chat atau pembicaraan di Telegram. Jangan kemudian langsung tanya. Sebenarnya kan sudah ditanyakan ya. Jadi apa harus seragam rapi kalau misalnya pelajaran video? Ya harus.
kamu harus berseragam. Masa yo pakai pakaian bebas? Kalian harus pakai seragam SMP ya, SMP atau MTS kalian. Sudah, jangan mengolok-olok ya. Jangan mengolok-olok temannya. Udah ya? Saya tutup. Demikian penjelasan saya mengenai bagaimana menggunakan Moodle. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.